Common sense. Oh, snapping turtle. Salam fans, kembali lagi di Reptopia. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang CST versus AST. Tapi sebelum videonya mulai, jangan lupa dulu klik tombol subscribe, karena 1 subscribe dari kalian ada 100 kura-kura terselamatkan. So, di video kali ini gue akan ngebahas tentang AST versus CST, guys. Ya, jadi ini gue keluarin dulu. Sampai sekarang nih gue belum menemukan nama CST gue ya. Tolong bantu dinamain ya, teman-teman ya. Wah, lihat tuh CST gue. Lihat CST gue, bos. Sangar banget. Ya. Ini CST gua, ini namanya common sense. Oh, snapping turtle. Common sense. Oh, snapping turtle, anjir kaget gua. Jadi ini adalah common snapping turtle gua. Belum gua namain ya, nggak tahu mau namain siapa. Kalau mau namain kok boleh komen di bawah. Dia nggak tahu, gua nggak tahu dia kenapa gua ke belakang mulu, sumpah. Gua taruh aja ya guys ya. Gua taruh aja dah. Males. Nah, itu CST. Nah, kalau ini AST nih, gua keluarin aja deh ya. Nah, kalau ini AST nih guys, ya. Tapi ini masih kecil, jadi masih malu-malu ya. Tuh, ya. CST punya nama latin Chelydra serpentina ya. Kalau AST itu punya nama latin Macrochelys usteminki ya. Jadi dua-duanya itu sebenarnya mirip-mirip guys, CST sama AST. Bahkan juga udah ada yang ngeluarin hybridnya. Jadi udah bisa dikawin silang tuh si spesies AST sama CST jadi satu. Jadinya kayak gini ya. Ini hasil perkawinan CST sama AST. Belum dinamain sih namanya apa ya. Nah, kura-kura snapper ini asalnya dari Amerika ya. Jadi bener-bener asalnya asli dari Amerika. Nah, kalau kalian lihat si CST itu memiliki leher yang amat panjang gitu. Tadi kalian lihat sendiri hampir ke belakang ya. Gue juga nggak tahu itu lehernya panjang banget. Sama di leher, bentar guys. Sama di lehernya tuh kalau kalian lihat ya, lehernya di kiri kanannya tuh bergerigi ya. Lebih bergerigi ya. Tuh. Ya, pokoknya kalau sangaran mana, gue yakin sangaran CST. Nih, kalau misalnya gue lepas ke sini nih, kameramen juga kabur nih pastinya kan. Tuh. Ya, gue juga kabur sih. Ya, jadi menurut gue sangaran mana? Sangaran CST ya, brutal banget kan, lihat sendiri. Sedangkan kalau AST, even dia udah gede pun nggak sesangar, nggak senakal si CST ya. Jadi AST karakternya lebih pendiam sebenarnya ya. Nah, karena AST-nya masih kecil, nanti masukin footage yang AST udah gede aja. Ini AST-nya masih mungil banget ya. Nah, kalau si AST sendiri ini yang gue pegang, si alligator snapping turtle ini, dia memiliki leher sih nggak terlalu panjang, cuman dia memiliki lidah di bawah mulut dia yang seperti cacing. Fotonya kayak gini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memanipulasi mangsanya. Jadi misalnya ada ikan datang nih, ikan kira kan cacing, ikannya mau makan, langsung dia makan gitu ya. Nah, ini ada footage kasih makan AST. Ini kalian bisa lihat saat dia mangsa, ikan datang di depan dia, tiba-tiba dia gitu. Kalau CST, apa yang di depan dia itu langsung dia makan, dia sikat gitu ya. Nah, untuk ukuran CST sendiri maksimumnya itu cuma 50 cm guys, nggak gede banget. Dan beratnya cuma 40 kg, nggak gede-gede banget. Tapi kalau si AST, gue udah pernah ketemu di Bali waktu itu. Ini ada fotonya kayak gini. Ukurannya 30-50 cm maksimumnya. Karapasnya ya, tempurungnya. Dan tinggi. Dan beratnya itu bisa mencapai 120 kg ya. Jadi gue pernah ketemu yang gede dan gue ngangkatnya juga nggak kuat gitu karena berat banget. Beratnya bisa mencapai, waktu yang gue angkat itu beratnya udah 100 kg lebih guys. Jadi udah bener-bener gede. Nah, kura-kura snapper ini mereka hidup di sawah, di rawa-rawa ya, di Amerika. Tenang,
buat lo warga Bogor, Cirebon yang lagi ngebajak sawah, nggak mungkin ketemu CST AST karena adanya di Amerika ya. Nah, kalau di sini ketemunya bulus, mungkin bedanya gitu. Di sini bulus, labi-labi, di sana CST AST. Di sini dijadiin obat pembesar, bulus, di sana gue nggak tahu dijadiin obat pembesar atau obat kebiri ya. Buat motong alat kelamin karena giginya gahar banget kan. Nah, kura-kura aligator ini, kura-kura snapping turtle sebenarnya, mereka tuh sebenarnya kalau gue bisa bilang mereka omnivora ya. Dikasih buah aja dimakan, dikasih sayur dimakan, tapi sebenarnya spesifiknya sebenarnya mereka tuh karnivor, pemakan daging. Cuman sebenarnya kalau lemparin buah pun tetap dimakan, tapi tetap ya. Jadi karena gue taunya dia base-nya dia karnivora, tetap kita kasihnya cacing-cacingan, daging-dagingan, ikan kayak gitu. Nah, di Indonesia ini belum ada yang breeding guys katanya. Tapi setahu gue sih emang belum ada yang breeding karena kalau mau breedingnya tuh harus dihibernasi, harus dingin, hibernasi, terus umurnya juga 15 tahunan baru bisa di-breeding, jadi tunggu udah bener-bener jumbo banget. Yang jumbo di Indonesia pun belum bisa di-breeding karena ya itu kayak gue bilang tadi harus dibikin hibernasi ya. Nah, untuk telurnya itu bisa mencapai 10-50 butir telur ya. Pas dia ngebrojol sekitar segitu. Dan inkubasinya juga lumayan lama guys. Inkubasinya tuh bisa sekitar 3-4 bulan baru netas, jadi cukup lama. Nah, untuk setupnya kayak gimana sih bang kalau mau piara snapping turtle? Sebenarnya gampang sih, bisa pakai kontainer, bisa pakai bak fiber, bisa pakai pet home, apapun itulah ya. Jadi bisa pakai apa aja, tinggal dikasih air doang. Nggak usah dikasih apa-apa karena bakal diacak-acakin. Jadi cuman air polos aja. Ya, boleh dikasih filter kalau nggak mau sering-sering ganti airnya. Cuman kalau nggak pakai filter harus ganti airnya tiap hari ya, bisa sehari. Kalau nggak pakai filter airnya harus diganti sehari sekali ya. Jadi sebenarnya sehari 2-3 kali sih, pagi, siang, sama malam. Tapi kalau mau ganti pas pagi aja nggak masalah, cuman takutnya rentan, apalagi pas masih kecil banget harus pagi sama malam. Nah, jadi setup simpelnya sih seperti itu. Cuman kalau kalian mau bikin sawah gitu ya, kayak di Amerika boleh. Nah, sekarang nih si alligator snapping turtle ini, semua sih komen juga, gue udah nggak tahu kenapa mereka tuh lagi invasif guys. Jadi di Brazil ditemuin, di Jerman ditemuin, jadi udah bener-bener jadi nggak jelas gitu ya. Banyak banget gitu, invasif, udah mulai invasif. Makanya jadi kalau kalian piara tuh harus diperhatiin ya, sampai gede tuh mau ditaruh di mana, karena jangan sampai alligator ini invasif juga di Indonesia, karena banyak banget jenis-jenis ikan yang bukan dari habitat asli Indonesia. Contohnya apa aja? Arapaima, apalagi tuh banyak lah. Alligator tuh udah gede dilepas-lepasin ya, di sumur, di kali gitu-gitu. Jadi jangan sampai terjadi nih si alligatornya invasif. Waktu itu udah pernah sekali masuk berita. Di mana gitu, gue lupa banget. Udah pernah ada beberapa kali. Nah, alligator snapping turtle, common snapping turtle itu juga sekarang udah banyak yang hypo guys. Ada yang hypo, ada yang albino. Jadi udah mulai banyak macam-macamnya, morph-morphnya. Kalau yang kita ya kita normal-normal aja ya. Nah, terus jenis-jenis snapper lain ada gak sih kak? Selain common sama alligator ada guys. Ada Florida snapping turtle, ada Mexican giant musk, sama ada mata-mata mungkin masuk keluarga snapper ya. Cuman yang pasti itu FST sih. Cuman sisanya harusnya sih iya juga, karena termasuk kura-kura snapper yang tiba-tiba sep begitu. Untuk piaranya susah gak sih? Untuk piara dari ukuran 3 cm, 4 cm itu susah. Cuman kalau kayak gini nih, ini udah 5 cm, 6 cm, ini udah termasuk ukuran yang aman dipiara sih. Jadi ini udah oke banget kalau dipiara ya. Sisanya kalau udah di atas itu udah kebal banget ya, udah kuat banget lah mental, fisik, apa segala macamnya. Nah guys, apalagi kira-kira kalian tahu tentang fun fact tentang snapper turtle ini, kalian bisa komen di bawah ya. Untuk ketersediaannya di Indo, CST, AST, dan kura-kura snapping lainnya udah banyak banget sih. Jadi kalian kalau dicari di market udah banyak banget. Untuk AST sendiri, babynya itu range harganya 1,5 sampai 2 juta. Nah, untuk common snapping turtle harganya itu berkisar 500 sampai 800 ribu ya. Ini per bulan Januari 2022, bisa naik bisa turun ya. Jadi kayaknya gitu aja kali ya. Kalau teman-teman mau nanya-nanya, silahkan nanya-nanya aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Atau yang mau nambahin tentang fun fact tentang keluarga snapping turtle ini, boleh banget nambahin di bawah, oke? Dan gue mau kasih tahu guys, bentar lagi bakal ada mystery box ya. Ini kalau kalian lihat nih, kamera bisa muter nih, toko kita sudah penuh dengan hewan-hewan, aksesoris semuanya yang akan siap dikirim ke kota kalian gitu ya. Ini jadi kita udah siap banget nih buat mystery box ya. Kapan nih kira-kira ya?
gue mau bocorin di video ini, kita akan ngadain tanggal 25 ya. Cara belinya gimana? Cara belinya akan gue kasih tahu di Telegram. Jadi jangan lupa add Telegram kita di sini, oke? Thank you banget buat teman-teman yang udah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lain, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Gigit.